Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penjelasan terakhir di bab laju reaksi ya, tentang teori tumbukan. Teori tumbukan ini ada pengaruhnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas PG bab 2. PG bab 2 yang berjumlah 20 soal. Ini yang tentang yang kamu ragukan. Dan jadi kamu harus mengerjakan semuanya dulu, kamu store ke Bapak, dan itu yang Bapak nilai. Sebelum pertemuan berikutnya, sebelum kita bahas soalnya ini, pokoknya kamu nomor 17 tidak ngerti, nanti Bapak akan jelaskan nomor 17 ini caranya. Tapi nomor 17 ini kamu harus sudah mengerjakannya. Ya, kalau tidak mengerjakan udah pasti 0 nilainya. Kalau udah mengerjakan kemudian benar sesuai dengan yang Bapak apakan, tentu nilainya kali 5. Kalau tidak benar, nanti dipertimbangkan cara-cara kamu menjawabnya. Udah? Kalau 0 sama sekali, kalau udah nomor 17 nanti sudah dibahas, mulai dari detik itu tidak dihitung. Kamu mengumpulkan lagi. Ya, maksudnya kalau kamu sekarang jam 11.38, sudah dibahas, kemudian kamu lewat pas waktu itu juga mengumpulkannya, memfotokan ke Bapak, itu tidak dihitung. Nilainya dianggap 0. Karena kamu mengumpulkan itu tercatat waktunya ya. Tercatat waktunya kamu mengumpulkannya, walaupun belum sempat Bapak buka. Nah, kita akan belajar tentang teori tumbukan. Buka halaman yang Bapak tadi. Ada yang mau tanyakan tentang soal PG ini? Karena soal PG ini tinggal 2 lagi, 19 dan 20 lagi itu tentang soal teori tumbukan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Kelihatan layar Bapak? Kelihatan, Ustaz. Ya, apa itu teori tumbukan? Apa itu teori tumbukan? Yang bilang kelihatan tadi coba baca. Tumbukan yang menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kita sebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan. EA sama dengan energi aktivasi. Energi minimum yang harus dimiliki reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung, itulah yang disebut energi pengaktifan. Jadi teori tumbukan ini energi minimum yang harus dimiliki, sama kayak kamu. Energi minimum yang diperlukan untuk belajar, berarti kamu harus makan, harus minum, biar kuat untuk duduk, untuk megang pena. Minimal. Itulah energi minimum. Sehingga dia bisa untuk belajar. Kalau ini bisa untuk menghasilkan hasil reaksi. Energi minimum harus dimiliki oleh partikel reaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini untuk menghasilkan suatu zat produk. Makanya disebut dengan energi pengaktifan, EA dia. Energi pengaktifan dia ditafsirkan sebagai energi penghalang barrier antara reaksi dan produk. Reaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalangnya tersebut, baru kemudian dapat berubah menjadi produk. Sama ini dengan harus melawan kemalasan kita. Berapa energi malas kamu, berapa tinggi dia nilainya, kamu harus melewati itu. Melewati itu. Nah, itu artinya dia harus melewati penghalang. Mana penghalangnya? Ini dia. Ini energi aktivasi itu. Ini dia puncaknya, ini harus dilewati oleh suatu zat. Ini dia energi aktivasi yang harus dilewati. Ini dia energi aktivasinya. Ini reaksinya harus melewati puncaknya ini biar terjadi produknya. Produk itu harus melewati energi minimum, ini energi minimumnya itu. Kalau yang A ini pada eksoterem,
Kalau eksoterem itu tandanya negatif, delta H-nya. Nah, endoterem itu adalah positif dia, delta H-nya. Jadi agak beda dia. Nah, ini R ini reaktan ya, reaksi. Nah, untuk melewatinya ini, sehingga jadilah dia produk. Delta E-nya itu hanya beda di awalnya saja. Di sini. Di sini kayaknya udah habis. Oh, belum. Nah, ini dia energi aktivasi itu. Terus ini ada tanya kan? Ada lanjut. Pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Semakin besar konsentrasi, ini kalau di buku kamu tuh, tadi di halaman 150 ya, yang tertabel tadi itu. Di halaman 151 tuh gambar 3.17 itu analogi orang mendorong bola ke atas gunung, ke atas bukit. Nah, inilah sama kayak mendorong kemalasan kita biar kita melewati puncak malasnya, kemudian lancar jaya ke bawah untuk supaya kita rajin. Udah? Ditambah lagi dengan kondisi sekarang ya. Nah, jadi puncaknya itu harus semakin tinggi dia. Ada yang orang mengatakan semakin tinggi, ada yang rendah saja. Orang yang yang enjoy saja dengan tatap maya, dia puncaknya akan rendah dia. Mendorong kemalasannya itu. Halaman 151, gambar 3.17. Tapi kalau orang yang super, dia semakin tinggi puncak. Ini pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan partikel saling bertumbukan, sehingga reaksi bertambah cepat. Begitu juga halnya dengan luas permukaan. Semakin luas permukaannya, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini banyak partikel asamnya yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini banyak partikel asamnya. Ya, tentu dia bertumbukannya dengan yang gelembung-gelembung bulat kecil ini. Tentu dia semakin banyak ya. Nah, semakin banyak dia bertumbukan dia, semakin cepat dia larut. Sedangkan yang sebelah kecil ini partikel asamnya kecil. Nah, makanya dia semakin besar konsentrasinya, semakin besar kemungkinan saling bertumbukan beraduk-aduk ya. Semakin banyaknya, jadi semakin cepat ya. Kemudian pengaruh suhu. Nah, ini waktu awal-awal udah sering disebut juga. Sebagian besar molekul mempunyai energi rata-rata. Sebagian di bawah rata-rata, peningkatan suhu akan menaikkan energi rata-rata molekul, sehingga jumlah atau fraksi molekul mencapai energi pengaktifan bertambah. Akibatnya, laju reaksi akan semakin meningkat. Nah, ini dia kalau suhunya membuat teh gula itu larut. Nah, ini dia semakin tinggi dia suhunya, semakin cepat dia larut. Tapi kalau semakin rendah dia semakin lama terbentuknya. Makanya dia lama ini. Nah, distribusi molekul energinya pada suhu berbeda. Delta T2 itu lebih besar pada T1. Peningkatan suhu memperbesar fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan. Nah, ini dia suhunya tinggi sehingga energi aktifannya juga akan semakin tinggi juga. Sehingga gula gampang larut. Nah, ini dia katalis. Apa itu katalis? Katalis itu mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi pengaktifannya. Ada? Nah, ini kalau tanpa pakai katalisator, harus dia tinggi, mendaki puncak energi aktivasinya. Tapi kalau dengan katalis, sebentar saja dia.
Katalis itu yang mempercepat reaksi ya. Nah, jadi katalis dapat mempercepat reaksi karena menurunkan energi pengaktifan. Sampai sini kayaknya udah habis. Ada yang mau tanyakan tentang teori tumbukan ini? Ada yang tanyakan? Nah? Nggak ada? Nggak ada, silakan yang 19-20 itu sesuai dengan teori tumbukan. Berarti sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas apa yang kamu ragukan saja. Dan nilai tetap dari awal sebelum dibahas. Ada kan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Silakan kamu lengkapi tugas-tugasnya itu, kamu fotokan, kirim ke Telegram. Seperti biasa. Ada kan? Enggak, Ustaz. Enggak ada, ya lanjut aja soalnya sampai 19-20. Kalau yang belum, yang kemarin, silakan dilanjutkan. Ya, sebelum kita bahas, berarti ditutup. Bahasnya itu nanti setelah minggu pertemuan selanjutnya. Hari apa lagi kita? Senin apa Selasa? Senin, Ustaz. Senin depan. Ya, berarti Senin depan kita membahas tentang ini, PG yang 20 soal. Karena waktunya terbatas, tentu yang kamu tanyakan saja, yang kamu ragukan aja. Udah ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.